Oke, ketemu lagi anak-anakku. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pertama mengenai persamaan linear. Pelajaran ini sebenarnya telah kalian temui di SMP. Ibu guru cuma mengulang kembali dan mempermantap pengetahuan kalian. Ya, hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk persamaan linear ada 6 bagian, yaitu yang pertama, mengenai, ada yang masih ingat simbol M di persamaan linear? Oke, simbol M di persamaan linear itu adalah gradien garis. Gradien garis ya. Nah, berikutnya. Yang kedua, masih ingatkah kamu mengenai bentuk umum dari persamaan garis? Persamaan garis. Oke. Ada yang masih ingat dalam bentuk umumnya? Ibu guru singkat BU. Bentuk umum dari persamaan garis boleh dituliskan Y sama dengan MX tambah C. Namun ada juga beberapa yang menuliskan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini terlihat jelas untuk persamaan yang pertama. Coba lihat, gradiennya terlihat jelas bahwa gradien disimbolkan dengan huruf M. Sedangkan di persamaan kedua, mana gradiennya? Kita tidak tahu, kita tidak bisa menebak langsung yang mana gradien. Maka kamu harus ingat polanya untuk persamaan kedua. Di persamaan kedua untuk mengetahui gradiennya adalah M diperoleh dari negatif A per B. Ingat ya, M diperoleh dari negatif A per B. Oke, masih ingat pelajaran di SMP? Nah, yang ketiga, gradien garis yang melalui dua buah titik. Nah, bagaimana menentukan gradien garis? Yang melalui dua buah titik. Misalnya titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, cara menentukan gradien garis jika bentuknya seperti ini melalui dua buah titik yaitu Y2, masih ingat, kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, masih ingat ya? Maka pola ini juga berlaku pada apabila gradien garisnya yang dicari yang melalui titik 0,0. Dan titik X, Y. Pola yang sama berlaku. Maka gradien garis adalah bagaimana bentuk sederhananya. Jika kita menggunakan pola nomor 3, maka yang kau ketemui ini adalah X2, ini adalah Y2, ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Maka apabila kau menggunakan pola di atas, maka kamu akan menemukan gradien garisnya yaitu Y per X. Mudah sekali bukan? Nah, lanjut. Yang kelima, yang harus kita ingat di bagian kelima, persamaan garis. Persamaan garis. Nah, kalau banyak soal yang meminta tentukan persamaan garis dari, maka kamu akan membentuk suatu persamaan garis dengan pola Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Ini selalu kita pakai ya. Nah, yang terakhir yang perlu kamu ingat itu adalah gradien garis
selalu gradien garis ya. Nah, karena selalu kita cari ini gradien garis yang jika dia tegak lurus terhadap suatu garis yang lain, maka gradien garis kedua itu diperoleh dari min seper gradien garis pertama, atau boleh dikatakan terbalik dan negatif. Ibu guru biasanya menggunakan kata kunci terbalik dan negatif. Nah, silakan balik gradien pertama kemudian negatifkan. Berikutnya, jika dua buah garis saling sejajar, maka gradien kedua itu sama dengan gradien pertama. Nah, dari bentuk-bentuk yang ibu guru berikan ini adalah kata kunci dari persamaan linear. Sering kalian temukan dalam pelajaran persamaan linear ya. Oke, silakan perhatikan baik-baik poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bisa diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Ini sering kita pakai. Oke, silakan perhatikan dengan baik. Oke, kita lanjut dengan bagaimana contoh-contoh yang sering keluar untuk menyelesaikan soal-soal mengenai persamaan linear. Ya, ibu guru langsung mengambil saja contoh yang ada dalam buku cetakmu. Contoh yang pertama itu ada di halaman 10 dalam buku cetakmu, halaman 10 kurang lebih ya, kalau tidak salah ya. Bunyinya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Tentukan persamaan, pers itu adalah persamaan ya, ibu guru singkat. Garis yang melalui titik. -3 dan min 6,10. Nah, oke. Cara menyelesaikan sebuah soal yang seperti ini, kamu harus paham apa yang ditanyakan oleh soal. Coba baca dengan baik. Oke, yang ditanyakan oleh soal adalah persamaan garis. Coba ingat poin keberapa yang perlu kita ingat? Nah, poin ke-5 mengenai persamaan garis, bentuk umumnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1. Oke. Di sini kita harus tahu yang mana Y1, yang mana X1, dan yang mana M. Dari soal terlihat bahwa, coba perhatikan baik-baik di soal, ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Nah, bisa langsung dimasukkan dalam bentuk persamaan garis. Tapi sayangnya kita belum tahu yang mana M-nya. Masih ingat? Cara menentukan gradien garis jika melalui dua buah titik. Betul sekali, silakan ingat kembali poin 3, menentukan M. Apalagi itu nak? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita tentukan gradien garisnya. Y2 nya berapa? Y2 nya 10. Y1 nya negatif 3. X2 nya negatif 6. X1 nya kurang 2, positif 2. Maka diperoleh berapa? Oke, ini adalah plus. Negatif ketemu negatif, itu adalah plus 10 tambah 3, 13 per min 6, utang 2 lagi. Utang 6 berutang 2 lagi, berarti utang 8. Ini gradien garisnya. Jangan ubah dia menjadi bentuk desimal, karena semakin ribet kamu akan mengerjakan. Jadi, tetap tulis dia seperti ini, 13 per min 8. Substitusikan masuk.
ke dalam persamaannya. Gradien garis itu adalah 13 per min 8. Oke, X-nya berapa? X itu adalah variabelnya tetap. X1 yang ada isinya, yaitu 2. Berikutnya, Y1 adalah variabel, sedangkan Y1 ada penggantinya, yaitu negatif 3. Nah, selesaikan. Y kurang min 3, ini adalah plus ya. Y tambah 3, sedangkan ini 13 per min 8. X kurang 2. Oke, Ibu Guru ingatkan cara cepat mengerjakan bentuk seperti ini, nak. Coba lihat baik-baik. Plus 13 silakan kalikan semua ke kurung kanan. Penyebut yaitu negatif 8 silakan kalikan ke kurung kiri. Kamu tidak akan bertemu dengan bentuk pecahan kalau bentuknya seperti ini. Silakan kalikan. 13 kali X, 13X. 13 kali min 2, min 26. Lanjut. Min 8 dikalikan dengan Y, itu adalah min 8Y. Min 8 dikalikan dengan plus 3, itu adalah min 24. Nah, karena yang diminta adalah persamaan, gabung dalam satu ruas. Oke, karena Ibu Guru tidak mau X-nya negatif, maka Ibu Guru tetapkan di ruas kanan. Maka semua isi ruas kiri Ibu Guru pindahkan ke kanan. Coba kita pindahkan 13, ini 13X tetap. Ingat kina menuliskan persamaan, X selalu diletakkan paling pertama ya. Oke, lanjut. Min 8Y pindah ke kanan jadi plus 8Y. Lanjut, min 24 pindah ke kanan menjadi plus 24. Ini oke, tetap min 26 sama dengan 0. Ibu Guru menuliskan sama dengan 0 di sebelah kanan supaya mudah kamu lihat. Nah, ini bisa dijumlahkan berapa ini, nak? Oke, negatif 2. 13X tambah 8Y kurang 2 sama dengan 0. Diperoleh hasilnya. Ini adalah bentuk persamaan garis yang diminta dalam soal. Oke, mudah bukan cara mengerjakannya? Oke, Ibu Guru masih memberikan contoh lagi supaya kamu lebih paham. Oke, contoh berikutnya yang Ibu Guru berikan yaitu, nah, jika dia melalui garis yang saling tegak lurus atau garis yang saling sejajar, boleh ya? Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang kedua, tentukan persamaan garis, soalnya sama ya. Yang melalui titik. Ya, Ibu Guru singkat kata titiknya min 5,1. Soal ini ada di halaman 12 di buku cetakmu. Dan ini berarti masih bersambung ya. Ibu Guru kasih 2 pertanyaan. Dan saling tegak lurus. Ini simbol tegak lurus, nah, terhadap garis 2X tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0. Ibu Guru bagi 2 sisi ya. Nah, oke. Dan saling sejajar terhadap garis. Ini simbol sejajar, nah, terhadap garis 2X tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, oke, ingat kembali apa pertanyaannya? Dalam soal dia minta adalah persamaan garis yang melalui sebuah titik ini. Oke, ini tidak lain adalah X1-nya dan Y1-nya. Oke, apa dulu yang kita harus ingat? Bentuk umum dari suatu persamaan garis. Ingat kina apa? Oke, masih sama, Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1.
X1 dan Y1 sudah diketahui dalam soal, sedangkan M belum. Maka kita akan mencari M dulu. Oke, bagaimana menentukan M jika bentuk persamaannya seperti ini? Ya, pintar sekali. Min A per B. Kita pakai min A per B. Berarti min A. A-nya berapa? Oke, A adalah koefisien dari X. Berarti 2. Berarti min 2 per B-nya. B adalah koefisien dari Y. Per 4. Sederhanakan bentuknya. Berarti min 1/2. Inilah yang kamu gunakan dalam persamaan sebagai gradien. Ups, belum. Minta maaf ya. Ternyata ini adalah gradien pertama. Pertanyaannya adalah saling tegak lurus, berarti kita harus mencari gradien kedua. Ingat kata kunci dari saling tegak lurus, terbalik dan negatif, atau boleh kamu tuliskan min 1 dari gradien pertama. Berarti gradien pertama kan min 1/2. Bagaimana menyelesaikan? Min bagi min ini positif, 2 kalikan 1 ke atas, berarti gradien keduanya adalah 2. Oke, gradien kedua inilah yang kita pakai dalam mensubstitusi ke bentuk umum. Ya, masukkan gradiennya 2. X-nya tetap dia variabel. X1-nya mana? Oke, ada di dalam soal, negatif 5. Lanjut, Y1-nya mana? Y1-nya adalah 1. Ingat jika ini ketemu, maka ini jadi plus. Kita lihat. Ibu guru, ini bukan pecahan, jadi bagaimana? Berarti di sebelah kiri tidak ada pengalinya dong. Oke, betul sekali, sebelah kiri tidak ada pengalinya. Maka kita hanya mengalihkan ke sebelah kanan. 2 kali X itu 2X. 2 kali plus 5. Ini sudah menjadi plus 5 nak ya. Adalah 10. Oke, kita mau menuliskan bentuk persamaan. Maka persamaannya adalah 2X, Y-nya pindah ke seberang jadi min Y, plus min 1 pindah ke seberang menjadi plus 1, ini plus 10, sama dengan, ya ibu guru kasih batas ya, supaya ndak. Oke, sama dengan 0. Ini bisa dijumlahkan. Berapa? 11. Ini sama dengan 0. Maka 2X kurang Y tambah 11. Selesai. Untuk garis yang saling tegak lurus, ternyata garis 2X ditambah 4Y tambah 3 sama dengan 0 itu saling tegak lurus terhadap 2X kurang Y tambah 11 sama dengan 0. Oke? Nah, bagaimana dengan pertanyaan bagian kedua, yaitu jika dua buah garis saling sejajar, tentukan garis yang sejajar itu yang mana. Nah, sama dengan langkah di samping tadi, tentukan dulu bentuk umumnya. Masih ingat ya, selalu kita pakai ini. Nah, karena sering-sering kita tulis, maka kita akan selalu ingat. Oke, ibu guru mau tanyakan gradien garis dari persamaan ini. Berapa? Min 2/1. Bu, kenapa 1? Kenapa 1 ini? Lihat koefisiennya Y ini sebenarnya ada angka 1 tapi tidak pernah ditulis ya. Ada angka 1 tapi tidak pernah ditulis koefisien 1. Maka kalau yang dia minta adalah apakah ini gradien yang dimasukkan ke bentuk persamaan? Bukan. Kita harus mencari gradien kedua. Oh, dia garis saling sejajar. Gradien kedua itu sama dengan gradien pertama. Nah, maka berapa gradien pertamanya? Oh, berapa ini kalau kita sederhanakan? Betul sekali, min 2. Maka gradien kedua itu adalah negatif 2. Oke? Negatif 2 ini yang kamu masukkan ke dalam persamaan M. Menggantikan M. Berapa itu? Oke, kita masukkan. X1-nya berapa? X1-nya adalah negatif 5. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1. Oke, kita lihat. Min 2 kali X. Min 2X. Ingat, ini sudah tambah. Min 2 kali plus 5. Min 10. Pintar.
Lanjut. Nah, berikutnya. Ibu guru, ini negatif ini di ruas kiri X-nya. Di ruas kanan, sorry. Maka supaya dia menjadi positif, kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nah, biasanya soal di bentuk pilihan ganda X selalu dalam bentuk positif, maka kita usahakan X dalam bentuk positif. Kita pindahkan X-nya ke kiri menjadi 2X. Nah, ini tetap karena tetap di ruas kiri, plus Y, min 1 tetap, min 10 pindah ke ruas kiri menjadi plus 10. Maka ruas kiri menjadi 0. Berikutnya, ini diapain? Ditambah. Min 1 tambah 10 plus 9 ya nak ya. Oke. Maka diperoleh 2X tambah Y tambah 9 sama dengan 0. Ini nih garis saling sejajarnya. Selesai. Oke, mudah bukan? Untuk mempelajari persamaan linear ini hanya 6 langkah yang Ibu Guru tuliskan dari awal tadi. Oke, selamat mengingat kembali pelajaran di SMP. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian pelajari. Oke, berikutnya Ibu Guru akan menerbitkan latihan yang bisa mengasah pemikiranmu untuk menguji pemahamanmu materi kali ini. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak hari ini.